Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haddad Taufikur Rahman dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Pada mulanya bangsa Arab menganut agama monoteisme yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, selain menyembah berhala, orang-orang Arab pada masa itu juga menyembah dewa-dewa atau kepercayaan. Kepercayaan menyembah dewa adalah salah satu dari sekian dari kepercayaan bangsa Arab pada saat itu. Kepercayaan penyembahan terhadap benda-benda langit tersebut terjadi di Jazirah Arab jauh dari sebelum Islam hadir. Seperti misalnya orang-orang Badui yang kepercayaan berpusat kepada bulan, kepercayaan penyembahan tersebut menjadi suatu keragaman dalam bentuk keyakinan yang pernah ada di Jazirah Arab. Peperangan antara suku sering terjadi di Jazirah Arab, sehingga orang-orang Arab akan berjaga-jaga dan menyiapkan pasukannya jika suku mereka diserang oleh suku lain. Bangsa Arab sejak dahulu sudah mengenal pengetahuan tentang ilmu astronomi. Pada waktu tentara Persia menyerbu negeri Babilonia, sebagian dari mereka termasuk ahli ilmu astronomi mengungsi ke negeri-negeri Arab. Dari merekalah orang-orang Arab mempelajari ilmu astronomi. Pengaruh dari bangsa lain juga dapat diterima oleh orang-orang Arab, khususnya dalam ilmu astronomi, sehingga menjadikan kebiasaan dari bangsa Arab Babylon tersebut mempengaruhi orang-orang Arab untuk mempelajarinya. Masyarakat Arab sangat menghargai orang-orang yang pandai dan mengarang syair-syair. Dalam mengarang dan mendengarkan syair-syair yang dilantunkan telah menjadi kebiasaan dari masyarakat Arab. Misalnya, menceritakan tentang masyarakat pendalaman, kisah-kisah orang dahulu, ataupun syair-syair pujian. Puncak kebudayaan Arab justru berangkat dari kemampuan yang tidak bersifat kekerasan, yakni berbahasa lisan, supaya dapat dihargai dan dihormati orang-orang Arab, sehingga menjadikan mereka terbiasa bersaing dalam mengarang syair-syair bagus. Nilai sastra dan keindahan dalam melantunkan syair-syair sangat dihargai oleh orang Arab. Oleh karena itu, terdapat sebuah pepatah mengatakan puisi merupakan catatan publik orang-orang Arab. Syair-syair masyarakat merupakan ingatan-ingatan akan suatu kisah yang dilantunkan ke publik sehingga menjadi sebuah kecatatan akan suatu peristiwa yang terjadi. Tradisi orang-orang Arab jahiliyah yang gemar dalam membuat patung merupakan salah satu seni rupa yang dimiliki bangsa Arab pada saat itu. Dalam membuat patung berhala, orang Arab membuatnya bukan hanya sebagai untuk mereka sembah saja, melainkan juga memang suka dalam pembuatan patung. Orang-orang Arab pada saat itu memang dikenal pintar dalam membuat patung. Bahkan setiap kabilah memiliki patung berhala mereka masing-masing untuk mereka sembah. Itu yang kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang ya. Yang sekarang yang sesudah Islam datang yaitu kehidupan bangsa Arab setelah Islam datang. Keadaan bangsa Arab setelah Islam datang adalah terjadinya sebuah perubahan baik dari segi watak, budaya, akhlak, dan kepercayaan. Dari segi watak, perubahan yang terjadi suatu bangsa Arab yaitu semula sangat bangga dengan kabilah, darah, dan keturunannya masing-masing. Maka ketika Islam telah menjadi agama yang mereka anut, mereka dipersatukan di atas suatu bendera dengan suatu nama yaitu Islam. Sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati salah satu sama lain, dan karena itu pula perselisihan antara kabilah yang terjadi pada masa jahiliyah dapat dihindarkan dan menjadi tentram. Islam juga mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain, menyambung tali silaturahmi, dan bertetangga dengan baik. Dilihat dari segi budaya, perubahan yang terjadi ialah satu. Perubahannya itu yang pertama, bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair
para penyair di pasar Ukas, dan pada zaman Islam mereka asik membaca Quran siang dan malam. Jadi dulu masyarakat bangsa Arab itu suka melantunkan syair-syair. Sebelum Islam datang, bangsa Arab sering melantunkan syair-syair. Tetapi sesudah Islam datang di bangsa Arab, mereka masyarakatnya sering membaca Al-Quran di siang hari maupun di malam hari. Yang kedua, kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah mereka tinggalkan karena agama Islam telah perbuatan meratap. Jadi sebelum Islam datang, bangsa jahiliyah atau bangsa Arab sering meratap menangis gitu. Sering memikirkan dosa-dosanya gitu. Terus setelah Islam datang, bangsa Arab meninggalkannya dan Islam pun melarang bangsa Arab untuk meratap. Yang ketiga, pada zaman Islam, bangsa Arab juga telah merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir. Yang ketiga, dulu bangsa Arab itu kebudayaannya itu kalau ada anak bayi perempuan itu dibunuh, karena menurut mereka anak bayi perempuan itu kutukan. Setelah Islam datang, mereka dilarang untuk membunuh perempuan. Yang keempat, terhapusnya sistem perbudakan karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama. Yang keempat, sebelum Islam datang, banyak orang-orang jahiliyah yang melakukan perbudakan. Dan itu pun disangkal oleh aturan-aturan Islam, sehingga Islam datang ke orang-orang Arab, dilarangnya perbudakan tersebut, karena semua manusia itu memiliki hak yang sama, hak asasi manusia ya kalau sekarang ya. Yang kelima, adanya peraturan terhadap pernikahan, sehingga kebiasaan mengawini janda bekas ayah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dilarang. Perubahan-perubahan yang dibawa Islam dalam sistem kepercayaan bangsa Arab sangat jelas terlihat. Bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala, matahari, dan bulan.